Perkenalkan, nama saya Yuda Dika Rawendiadana, saya dari kelas S 4609 dengan kode NIM 12022222024. Saya dari kelompok 3 yang dimana kita akan menganalisis dan melakukan redesign terhadap proses bisnis mereka. Yang dimana saya dan kelompok saya mengambil perusahaan Koko Group dan saya bertanggung jawab di divisi marketing mereka. Untuk presentasi yang akan saya bawakan yaitu berisi tentang proses bisnis marketing mereka, analisis masalah, lalu analisis redesign dan analisis performance, lalu hasil simulasi redesign, dan yang terakhir kesimpulan dan ulasan. Yang pertama adalah proses bisnis marketing. Berikut adalah diagram proses bisnis dari divisi marketing pada perusahaan Koko Group. Diagram ini menunjukkan langkah-langkah yang diambil oleh divisi marketing untuk mencapai tujuannya, yaitu meningkatkan penjualan dan keuntungan perusahaan. Aktor yang terlibat dalam proses bisnis marketing ini yaitu diantaranya aktor internal berisi buyer manager, GM retail, buyer analyst, tim operasional, dan yang eksternalnya yaitu supplier dan buyer. Untuk langkah-langkahnya yaitu yang pertama itu riset kebutuhan toko, yaitu dia masuknya BVA. Lalu yang kedua mengajukan pembelian barang, dia masuk NVA. Ketiga menerima form pembelian barang, dia NVA. Mengirim form, dia NVA. Memastikan ukuran space sesuai, dia BVA. Membuat surat perjanjian kerjasama, dia VA. Lalu mengirim surat ke supplier, dia NVA. Yang ke-8 mendistribusikan kopi surat perjanjian, dia NVA. 9 menerima kopi surat perjanjian, dia NVA juga melakukan. Lalu yang selanjutnya melakukan penyesuaian lokasi, dia BVA. Yang 11 menerima tawaran promo atau event dari supplier, dia BVA. Yang ke-13 sosialisasi promo atau event lain dengan supplier, dia BVA. Yang ke-14 membuat promo atau event yang lain, dia BVA. Yang ke-15 mendata dan membuat surat program promo atau event, dia VA. 16 menganalisis promo atau event, BVA. 17 membuat master promo atau event, dia BVA. Ke-18 mengirim list promo atau event ke operasional, dia NVA. Ke-19 menerima list promo event, NVA. Yang ke-20 membuat surat PO, dia VA. Yang ke-21 mengirim surat PO ke supplier via email, dia NVA. Yang ke-22 menerima barang PO dari supplier, dia BVA. Yang ke-23 mengecek barang PO, dia BVA. Ke-24 menyelesaikan transaksi, dia BVA. 25 menata barang, dia BVA. 26 menawarkan promo, dia BVA. Yang ke-27 yaitu terakhir, dia memastikan event promo berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan, dia BVA. Setelah disimulasikan langkah probis market disimulasikan itu dia hasilnya dengan menunjukkan time 13 jam 27 menit dengan cost 16.100, utilisasinya 0,98%, dimana berdasarkan simulasi existing, simulasi berjalan 13 jam 27 menit dengan biaya 16.100, pemanfaatan sumber daya rendah 0,98%, yang mengindikasikan inefisiensi. Selanjutnya analisis masalah. Berikut ada beberapa permasalahan yang mungkin ada dalam proses bisnis existing. Yang pertama, kurangnya kejelasan alur aktivitas. Aktivitas menganalisis promo atau event memungkinkan dilakukan tanpa arah dan tujuan yang jelas, sehingga berpotensi menghasilkan putusan yang kurang tepat. Kurangnya kesempatan untuk meninjau dan memvalidasi hasil analisis sebelum membuat keputusan yang dapat meningkatkan resiko kesalahan. Fokus pada penjaga dan mengawasi event promo mungkin tidak cukup untuk memastikan kelancaran dan efektivitas event atau promo secara keseluruhan. Yang kedua, potensi ketidaktepatan pengambilan keputusan. Keputusan tentang promo atau event mungkin diambil tanpa pertimbangan yang matang dan analisis yang mendalam. Kurangnya komunikasi dan kolaborasi dalam proses pengambilan keputusan yang dapat menyebabkan miskom dan keputusan yang tidak efektif. Ketidakjelasan tanggung jawab dalam memastikan kelancaran dan efektivitas event atau promo. Yang ketiga, efisiensi dan efektivitas yang kurang optimal. Proses bisnis mungkin tidak efisien karena terdapat langkah-langkah yang tidak perlu atau tidak terstruktur dengan baik. Kurangnya pemantauan dan evaluasi terhadap jalannya event atau promo yang dapat menyebabkan masalah teridentifikasi terlambat dan sulit diatasi. Peluang untuk meningkatkan kualitas dan nilai event atau promo bagi para pemangku kepentingan mungkin belum dimanfaatkan secara optimal. Selanjutnya, solusi yang saya terapkan untuk analisis redesign dan analisis performance yang saya gunakan yaitu yang pertama, redesign memindahkan aktivitas menganalisis promo atau event setelah aktivitas menerima tawaran promo atau event ke sebelum eksklusif gateway, dengan alasan memastikan bahwa promo atau event yang diajukan benar-benar layak sebelum dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Dia berada di proses level
Untuk penjelasannya itu dengan cost-nya plus, analisis tambahan membutuhkan waktu dan sumber daya yang lebih. Lalu quality-nya dia juga plus, analisis sebelum eksklusif gateway memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih tepat tentang kelanjutan promo atau event. Lalu time-nya minus, analisis tambahan membutuhkan waktu. Lalu flexibility-nya dia plus, dengan kesempatan untuk mengubah promo atau event setelah eksklusif gateway menjadi meningkat. Untuk yang kedua, itu saya melakukan redesign, menambahkan aktivitas menerima analisis setelah aktivitas menganalisis promo atau event, dengan alasan memperjelas flow aktivitas dan memberitahu bahwa tim meninjau dan memvalidasi hasil analisis sebelum membuat keputusan. Dia berada di proses level. Untuk penjelasannya, yaitu cost-nya dia minus, di mana tim dapat menghemat waktu dan sumber daya dengan tidak melakukan analisis yang tidak diperlukan. Lalu kualitasnya dia tim plus, di mana tim dapat membuat keputusan yang lebih tepat berdasarkan hasil analisis. Lalu time-nya dia plus, di mana tim dapat menghemat waktu dengan tidak melakukan analisis yang tidak diperlukan. Lalu flexibility-nya dia plus, di mana tim memiliki lebih banyak waktu untuk mengubah promo atau event berdasarkan hasil analisis. Untuk aktivitas yang ketiga, saya melakukan redesign, mengganti aktivitas menjaga dan mengawasi agar promo atau event berjalan sesuai jadwal yang ditetapkan, dengan aktivitas memastikan berjalannya event atau promo secara keseluruhan, dengan alasan memperluas fokus dari hanya menjaga dan mengawasi menjadi memastikan berjalannya event atau promo secara keseluruhan. Dia berada di task level. Dengan penjelasannya, cost-nya dia minus, dengan itu dia aktivitas memastikan berjalannya event atau promo secara keseluruhan lebih efisien dan tidak memakan waktu. Dan kualitasnya dia plus, di mana aktivitas memastikan berjalannya event promo secara keseluruhan memiliki fokus yang lebih luas dan dapat membantu mengidentifikasi potensi masalah lebih awal. Lalu time-nya dia minus, di mana aktivitas memastikan berjalannya event promo secara keseluruhan lebih efisien namun memakan lebih banyak waktu. Dan yang terakhir, fleksibilitasnya aktif itu dia plus, di mana aktivitas memastikan berjalannya event atau promo memberikan tim lebih banyak fleksibilitas untuk menangani masalah yang tidak terduga. Dengan analisis performance keseluruhannya, yaitu kesimpulannya cost-nya itu plus, biaya, di mana biaya sedikit meningkat karena analisis tambahan dan potensi perubahan pada promo atau event. Lalu kualitasnya dia plus, kualitas meningkat signifikan karena analisis yang lebih mendalam, pengambilan keputusan yang lebih tepat dan penanganan masalah yang lebih efektif. Dan time-nya dia plus, di mana waktu sedikit meningkat karena analisis tambahan, namun diimbangi dengan efisiensi dalam aktivitas memastikan berjalannya event atau promo secara keseluruhan. Lalu yang terakhir, fleksibilitasnya dia plus, di mana fleksibilitas meningkat signifikan karena tim memiliki lebih banyak waktu untuk mengubah promo atau event berdasarkan hasil analisis dan menangani masalah yang tidak terduga. Di mana saya menggunakan teknik redesign bisnis proses atau BPR, karena BPR berfokus pada pemikiran ulang dan desain ulang proses bisnis secara radikal untuk mencapai peningkatan kinerja yang signifikan. Selanjutnya yaitu hasil simulasi redesign-nya. Dengan setelah saya lakukan simulasi, muncul hasilnya dengan time-nya 13 jam 52 menit, lalu cost-nya 19.600, utilasinya dia 1,01%. Dengan kesimpulannya, yaitu cost-nya dia minus, di mana biaya proses bisnis perbaikan lebih rendah dibandingkan dengan simulasi existing. Lalu kualitasnya dia plus, di mana utilasi yang lebih tinggi menunjukkan bahwa sumber daya dimanfaatkan dengan lebih optimal dalam proses bisnis redesign. Lalu time-nya dia plus, di mana durasi proses bisnis redesign sedikit lebih lama dibandingkan dengan simulasi existing. Dan yang terakhir, fleksibilitasnya dia aktivitas redesign 1 dan 3 memberikan fleksibilitas yang lebih tinggi kepada tim. Untuk perbandingannya, yaitu simulasi proses existing memiliki waktu durasi simulasi tergolong singkat, lalu biaya yang dikeluarkan tergolong rendah dan utilisasinya yang rendah, di mana 0,98%. Untuk yang redesign, dia waktunya sedikit lebih lama dibandingkan simulasi existing dan biaya yang dikeluarkan sedikit lebih tinggi dibandingkan simulasi existing. Untuk utilisasinya yang lebih tinggi sebesar 1,01%. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan usulan. Berdasarkan analisis yang saya lakukan, saya menyimpulkan beberapa usulan. Berikut adalah beberapa usulan untuk meningkatkan kinerja proses bisnis. Yang pertama, implementasikan dan optimalkan alur proses bisnis dan redesign. Lalu, tingkatkan pemanfaatan sumber daya. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Yang keempat, meningkatkan fleksibilitas pada sistem kerja. Dan yang terakhir, pemantauan dan evaluasi non-stop. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf dan terima kasih.